Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Fitriana Fardika dengan NPM 2010102191. Kelas eksekutif D, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan membahas topik tentang kebijakan hukum yang bertentangan dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu terkait undang-undang atau per-PPU yang beberapa waktu terakhir ini menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan, bahkan menimbulkan pertentangan dengan hukum konstitusi di Indonesia, serta bertentangan pula dengan salah satu sila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana seharusnya mendapat perlakuan orang seharusnya mendapat perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan ras, golongan, jabatan, dan lain-lain. Semua harkat derajat manusia adalah sama. Oke, di sini ada maksud undang-undang. Di sini ada undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan per-PPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan hukum negara dan stabilitas sistem hukum untuk penanganan COVID-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengandung sejumlah aturan yang memberi keleluasaan dan juga imunitas hukum pejabat negara yang mengatur dana penanganan wabah COVID. Hal ini dikhawatirkan akan membuat abuse of power bagi pemerintah Indonesia. Potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi atas dana yang sudah dianggarkan mencapai 900 triliun, lebih terbuka lebar. Dan tujuan dari gugatan terhadap undang-undang tersebut adalah dalam rangka memastikan agar instrumen hukum tidak mati karena faktor imunitas tersebut. Undang-undang tersebut dianggap dapat berpotensi munculnya tindak pidana korupsi yang membuat dan mengakibatkan bangkrutnya negara. Serta dikhawatirkan pemerintah memiliki peluang melakukan hal sewenang-wenang dan melanggar konstitusi dan menyebabkan negara merugi. Bahkan sejumlah lembaga masyarakat atau LSM, penelitian dan dan advokat melakukan uji coba penetapan PPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat beberapa implikasi hukum yang bertentangan dengan konstitusi maupun Pancasila. Lalu analisa yuridis Pasal 27 per PPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi sorotan masyarakat. Terdapat per PPU Nomor 1 Tahun 2020 tidak terlepas dari keberadaan Pasal 27. Ini menjadi kontroversial karena mengatur 3 hal pokok yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, mengenai ketentuan kerugian negara. Yang kedua, KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Yang ketiga, tindak keputusan berdasarkan per PPU tersebut bukan merupakan objek pengadilan tata negara. Oke, baiklah. Pertama, mengenai kerugian negara. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dapat dalam rangka pelaksanaannya kebijakan mendapatkan negara masuk kebijakan di bidang perpajakan dan di kebijakan pembiayaan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Lalu muncullah kontroversi yang dikeluarkan pemerintah atau KSSK tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
namun merupakan biaya ekonomi. Beberapa kalangan menganggap pengecualian terhadap eh, untuk menghilangkan salah satu unsur esensial dalam tindak pidana korupsi yakini adanya kerugian negara sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, sehingga pasal ini dikhawatirkan rentan disalahgunakan untuk melancarkan salah satu tindak pidana korupsi. Jika dilakukan analisis terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang akan mendapatkan merugi keuangan negara atau perekonomian negara. Dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang secara langsung melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dapat menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu kedua, adanya kekebalan hukum memaparkan permohonan pengujian formil dan material. Pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Selain itu, ketentuan tersebut mengandung rumusan norma yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan negara. Konstruksi yang demikian ini menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 45 dan Pancasila, khususnya sila kedua. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 menyatakan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota KSSK itu, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk juga kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas dan sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 menyatakan anggota KSSK dan sekretariat KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, bahkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga peminjaman simpanan dan pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan PPPU ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Para pemohon pada sidang gugatan tersebut mengadilkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 menjadi penguasa atau pejabat KSSK, OJK, BI, dan pejabat Kementerian Keuangan menjadi kebal hukum. Mereka tidak bisa dituntut secara hukum perdata maupun pidana atau maupun PT-UN. Oke, baiklah, di sini kesimpulan artinya bahwa setiap kebijakan entah itu merugikan negara atau merugikan perekonomian negara dan kerugian lainnya tidak dapat diperiksa dan diadili melalui jalur hukum. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pasal 27 Undang-Undang 45 mengatur prinsip negara hukum yang memberikan kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Dan pada pasal 28 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil di hadapan hukum. Baiklah, demikian yang dapat saya presentasikan terkait topik yang saya pilih sebagai pengganti UAS mata kuliah filsafat hukum. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata ataupun kalimat, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.